Oke, terima kasih atas pengalaman berbagi pengalamannya yang sudah menegaskan bahwa ternyata mafia tanah itu ada di Sulawesi Utara, bahkan terungkap juga dalam fakta persidangan dan terungkap dalam fakta persidangan berdasarkan ada pengalaman disebutkan bahwa ada sertifikat ganda double sertifikat yang di kan dari akademisi, kira-kira bagaimana masyarakat harus menghadapi situasi seperti ini dari sisi akademisi, apalagi banyak masyarakat sekarang karena masyarakat kecil itu banyak seringkali misinformasi ataupun bahkan yang kadangkala tidak mendapatkan informasi yang utuh untuk mencari tahu bagaimana supaya kira-kira masyarakat ini bisa lebih berani ataupun bisa lebih tahu tentang dugaan mafia tanah seperti ini, dan juga mungkin dari pandangan Pak Toar bagaimana supaya masyarakat bersikap kalau ada situasi seperti ini, karena tidak bisa dibiarkan apabila kepunyaan hak rakyat itu berpaling kepada pemodal, apalagi juga sesuai instruksi Presiden Jokowi kepada Pak Kapolri, kembalikan hak rakyat agar supaya hak tanah milik rakyat itu memang sepenuhnya untuk rakyat. Gimana kira-kira pandangan Pak Toar? Terima kasih. Jadi begini, saya ini beberapa kali melakukan penelitian di bidang pertanahan. Jadi aksi-aksi yang dilakukan itu luar biasa yang saya dapatkan. Kalau menyangkut tadi sertifikat bodong dan lain sebagainya, malah kalau ini saya justru baca, saya ikuti bukan di Sulawesi Utara tapi di daerah lain. Waduh, saya lihat prakteknya itu luar biasa. Kalau di kita gandanya ada sertifikat tahun sebelumnya keluar lagi tahun berikutnya. Dan itu kasus yang di Sagio, belum lagi yang di Ring Road itu. Lalu kami kan, saya kebetulan masuk di tim penakir harga. Ada badan pertanahan juga di panitia. Jadi kami tentu ketika follow up siapa-siapa yang dinyatakan sebagai pemilik atau yang memiliki alas hak, itu yang kita kumpulin. Gitu. Apalagi setelah ada izin lokasi nggak boleh ada transaksi kan di daerah-daerah yang akan diseleksi untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum. Muncul lagi sertifikat baru. Pertanahan pun bingung-bingung lihat kerja dari oknum-oknum teman-teman media. Ini yang di daerah, ini ada back sound, saya kurang tahu dari mana keluar ini, tolong. Ini daerah yang begitu mendapat atensi, beraninya begitu mereka memanfaatkan situasi itu dengan menerbitkan sertifikat, dengan harapan tentu nanti ada gugatan ke pengadilan, baru mungkin ada mediasi dading, ya kan, dapat keuntungan balik itu ketimbang tidak dibayar, atau kalau toh proses hukumnya jalan terus, ya malah yang punya hak asli bisa kalah. Kalau misalnya ada bayang-bayang dalam tanda kutip tadi mafia yang ikut main, kan kita bisa lihat banyak persoalan yang bermuara ke pengadilan juga tidak semata-mata ulah dari oknum-oknum di badan pertanahan. Ada juga di jajaran pemerintah daerah, kelurahan, oknum-oknum kelurahan, desa menerbitkan surat keterangan. Ini kebijakan PTSL aja saya meneliti di 4 provinsi. Saya mengingatkan pemerintah. Pemerintah punya tujuan mulia, tapi ingat di bawah. Jangan sampai mentalitas lama itu masih ikut membonceng di program dengan tujuan dari presiden yang begitu mulia.
Kalau dulu menurut Pak James bisa 20 tahun urus sertifikat, ini cuma 2 bulan sudah ada sertifikat. Kenapa bisa? Dulu seluruh Indonesia hanya 700.000, ini dalam 1 tahun, kalau dulu 1 tahun cuma paling banyak 800.000, sekarang bisa 5 juta, 7 juta, 9 juta. Ternyata bisa cepat, walaupun itu digenjot juga banyak itu. Tapi kami sempat mengingatkan, jangan sampai percepatan ini juga mengundang masalah. Nah, oleh Badan Pertanahan tentu sudah disiapkan solusi sebelum policy itu dibikin. Namun masih basah tintanya, ini sudah ada gugatan di PT UN Manado. Akibat apa? Keterangan-keterangan yang dikeluarkan. Ini keterangan ini bisa menjadi modal untuk dilakukan sengketa perselisihan lewat gugatan. Bahkan bisa kalah orang yang punya dokumen yang seharusnya diberi perlindungan hukum. Ini persoalan. Jadi Pemda juga harus menertibkan pada jajarannya. Jadi pertanahan bukan 100% masalah Badan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Agraria dan Tata Ruang. Tapi intinya dokumen pendukung itu dari jajaran pemerintah daerah dalam hal ini kecamatan ke bawah ini juga harus tentu punya komitmen, tekad yang sama juga dari atas ke bawah mengalir. Tujuan mulia ini harus mengalir dan harus didukung oleh pelayan-pelayan yang memiliki integritas. Ini penting. Sejak Adam dan Hawa, tanah tidak pernah bertambah, tapi manusia itu bertambah. Kalau tidak ada kepastian, tidak ada keadilan, ini bisa jadi konflik. Syukur-syukur kalau misalnya berikut aparat bertindak pada masyarakat. Memang pernah mengecewakan. Karena apa? Masyarakat merasa ini ada ketidakadilan. Kok tanah saya sudah berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba sudah ada penguasaan dari pengusaha, perusahaan, bahkan satu kampung bisa digeser, misalnya. Ini apa ke depan masih akan terjadi? Kan tidak mungkin. Sistem sudah mulai dibenahi, ditata, dibangun berdasarkan pengalaman-pengalamannya. Namun satu hal yang perlu juga saya ingatkan pada kesempatan ini, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu ada klaster pertanahan dan memberi kemudahan-kemudahan. Nah, soal keberpihakan, saya pikir lewat sistem yang dibangun, ini tentu diharapkan akan terjadi perlindungan juga kepada hak-hak masyarakat kecil tentunya. Yang kalau timbul masalah hukum, ya kita tahu, pasti dari sisi waktu, tenaga, pikiran, biaya, apalagi mau membayar Pak James, kecuali LBH. LBH pun kan dana operasional bisa di-cover oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai undang-undang, bantuan hukum. Tapi itu kan terbatas juga biayanya. Jadi saya pikir topik ini bagus, menarik, sekaligus mengantisipasi juga Undang-Undang Ciptaker. Karena ada klaster pertanahan, baik ada bank tanahnya, ada juga pengaturan mengenai poin-poin terkait dengan kepentingan umum untuk pembangunan, sudah ada ketambahan kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kalau mau dibebaskan itu posisi rakyat ya dalam posisi yang boleh dikatakan penguasaan kepemilikan itu berlaku asas berfungsi sosial. Jadi hak milik kita ada batas sepanjang kepentingan umum mengendaki, ya kita harus memilih. Tapi di situ dikatakan tidak juga semata-mata ganti rugi atau relokasi, tapi juga dibuka opsi ada penyertaan, share dalam bentuk saham perusahaan. Apalagi kalau perusahaan tambang kita tahu dia operasi, eksploitasi, dia pulang tanahnya biar mungkin aja bisa dipilih opsi yang tadi
di-share aja supaya kalau mereka pergi, mereka bisa balik lagi ke situ, tanahnya masih milik dia juga. Itu mungkin masih lebih ada keberpihakan, apalagi dari sisi HAM. Dia juga tidak merasa kehilangan, karena Pak Tanimon itu kan cuma berapa tahun, 15 tahun sudah pulang. Beda mungkin kalau depositnya banyak, bisa ratusan tahun, di Papua sampai sekarang lebih banyak. Tapi kalau negara kita perlu dipertimbangkan, kalau semua mekanisme prosedur persyaratan sudah dipenuhi, ketika akan dilakukan pelepasan hak, mungkin ada opsi-opsi yang perlu dilakukan yang sifatnya ada keberpihakan ke masyarakat, sehingga kekhawatiran adanya mafia-mafia tanah ini mungkin tidak akan terjadi. Karena buat apa mereka mau menguasai, mau berspekulasi, beli untuk jual. Karena akhirnya juga perusahaan memilih opsi lebih baik mereka diberikan saham saja agar tiap tahun dapat dividen sesuai dengan proporsinya, dan ketika kita selesai melaksanakan eksploitasi operasi, kita pergi, mereka bisa kembali lagi dengan kampung yang sudah ditata dengan lebih bagus lagi, lebih manusiawi. Dibikin kan di perjanjian perizinan. Jadi saya pikir ada satu hal juga dalam penelitian yang saya dapatkan, misalnya Warka itu. Warka, saya pernah masuk di kantor BPN, itu luar biasa. Sudah sampai ada jeruji kayak tahanan saat ini. Pakai AC di situ. Karena ini mulai dari zaman Belanda, dokumennya ada di situ. Itu saya masuk, saya foto-foto semua untuk kepentingan penelitian. Tapi di kabupaten kota lain apa seperti itu? Bahkan dokumen pendukung terbitnya sertifikat PTSL yang saya dapatkan menurut penjelasan dari Institut Badan Pertanahan, ada yang cuma di lorong di gang-gang kantor semua itu tuh kalau hilang gimana? Terus ada masalah hukum. Bisa kalah kan? Tidak didukung kesaksian yang selalu ada keterangan dari ahli Badan Pertanahan, itu kan yang dibawa itu dokumennya. Iya, ini ada di buku tanah dengan pendukung-pendukung, semua dokumen penunjang. Nah kalau itu hilang, dan hasil penelitian saya banyak yang hilang sebelum dilakukan penataan, dipinjam atau dibikin kasus tanahnya, dokumennya keluar, tidak balik lagi. Kalau ini bagian dari satu kejahatan yang terorganisir, ya pasti kalah lah di pengadilan. Mana bukti pendukung untuk menguatkan pemilikan dalam bentuk penguasaan aja fisik dengan dokumen ala kadarnya. Kalau dia sudah sertifikat dulu-dulu, mungkin dokumen-dokumen tadi sudah keluar nggak balik lagi karena mungkin oknum-oknum yang tidak berintegritas bawa keluar yang bertanggung jawab. Sekarang tidak, saya ke sana saya lihat CCTV itu ada. Jadi satpam merapat ke situ direkam. Tapi apakah semua sudah begitu? Dan pembangunan apa cuma di sini? Kan di seantero kabupaten kota. Kita bahas bukan persoalan lain, tapi persoalan tanah. Dugaan adanya kelompok terorganisir yang main secara terselubung, yang tadi saya bilang masyarakat merasakan ini kayak angin, nggak kelihatan, tapi kok dirasa. Aduh, angin lari sembunyi. Nah ini yang saya pikir kita perlu mensupport. Kalau dari media memang sudah merupakan tanggung jawab untuk sosial kontrol, saya pikir jangan bosan. Kalau perlu ajak Satgas atau forumkan, kita tertutup dialog di kantor media sana, Satgas, dengan undang kami beberapa teman-teman lain untuk mendiskusikan ini. Karena kalau tidak mampu dianggap masuk angin. Masyarakat itu selalu berpikir sederhana. Kok nggak ada indikasi mau mengarah ke pemberantasan? Kalau kami orang hukum berpikir selalu ya harus valid semua. Kalau kita mau menindaki orang kan juga nggak boleh seenak. Tapi kalau masyarakat selalu
enak guna, ini masuk angin semua, gitu. Nah, kita tentu harus memainkan ini agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum masih tetap ada. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, bisa terjadi konflik sosial. Masyarakat bisa bertindak sendiri-sendiri. Aparat atau negara harus hadir dalam situasi maupun keadaan seperti ini. Gitu. Jangan tunggu ada masalah. Selalu kan ada masalah di Bolmong sana, XHGU, jadi persoalan, tiba-tiba sudah ada perusahaan ini itu ya orangnya kadang-kadang dia juga. Bayangkan saya pernah rapat dengan pemerintah kebetulan saat itu menjadi semacam tim ahli gitu. Pemerintah daerah. Kami sudah sepakat di situ, dipimpin oleh kepala daerah. Tiba-tiba apa yang kami bicarakan sepakati karena sudah akhirnya satu hak akan dialihkan fungsi untuk bisa membangun satu kebersamaan dalam rangka merekatkan semangat kebangsaan. Tiba-tiba apa yang terjadi justru yang tidak di mengantisipasi, jangan sampai kondisi itu terjadi, justru itu yang terjadi. Saya tanya instansi teknisnya, loh kita kan bukannya resmi, kita rapat dari acara, tapi tidak ada surat kan dalam rangka kasarnya memblokir atau merekomendasikan untuk tidak ada perpanjangan. Ini kan lucu, ini perkataan taman kanak-kanak. Tidak pantas dikeluarkan oleh penanggung jawab. Dan ya sudahlah, saya tidak perlu persoalkan lebih jauh. Oknum-oknum seperti itu sudah jelas ujungnya kemana dan ada di mana sekarang. Jadi saya tentu berharap banyak. Satgas ini kan terdiri dari beberapa institusi. Karena 1-2 institusi tidak mampu menghadapi persoalan ini. Nah, tinggal bagaimana keseriusan kita, tekad kita yang dilandasi oleh komitmen. Gitu. Percuma kalau dari atas tidak mengalir sampai bawah, percuma. Apa harus menunggu masyarakat bertindak sendiri-sendiri? Ini kan repot nanti. Ini masalah tanah. Ini masalah ekonomi. Kalau masyarakat hilang akal sehatnya, saya bukan mau mengintimidasi dan lain sebagainya. Tapi ini yang saya khawatir. Karena di luar negeri tidak seperti ini. Kerugiannya kan kita investasi mau masuk ke sini jadi ragu-ragu. Kalau masalah tanah tidak clear. Dampaknya resapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, itu jadi multiplier efek. Coba kalau kita banyak investasi, banyak industri sini, lapangan pekerjaan tidak susah, masyarakat sejahtera. Kalau enggak, kalau ada yang meyakini soal kepemilikan hanya karena mungkin dokumen yang tadi Pak James bilang, urusnya repotnya, biayanya mahal. Nah, sekarang kan tidak gratis, ditanggulangi lewat APBN dan APBD. Nah ini yang kita perlu dorong, semangat ini. Karena ini positif. Jangan sampai main juga di dalam. Nah ini kacau, sampai kapanpun juga susah. Kita akan tabrak tembok. Jadi saya pikir itu. Oke, terima kasih. Jadi sangat menarik ini dari Pak Toar Penggilingan bahwa jika tidak diselesaikan secara serius dan tuntas bisa menjadi bom waktu bagi masyarakat karena terkait permasalahan tanah ini, karena banyak tanah hak milik rakyat itu banyak diserobot ataupun dimainkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga menjadi hak milik para pemodal dan lain sebagainya. Saya ingin juga keseriusan Satgas. Kalau saya ingin contoh ya yang di Sario itu di kafe mana itu penyerbuan menggunakan truk massa. Apa harus itu hal-hal seperti itu yang itu terjadi? Masyarakat nanti akan berhadapan masyarakat dengan masyarakat. Ini perlu ketegasan. Kalau itu tindakan seperti yang dilakukan oleh
beberapa anggota itu merupakan satu bentuk pelanggaran hukum, tindakannya mana? Bagaimana kita mau percaya aparat kalau yang kayak begini-begini aja nggak mampu? Paling tidak dijelaskan ke masyarakat. Ini loh, tersangka-tersangkanya atau ini loh sudah didamaikan. Apalagi Kapolri sekarang kan dengan presisinya lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan dengan keadilan restoratif. Ini efek dampak dari katanya masalah tanah. Gitu. Masa begitu banyak? Ya, ini pertanyaan sekarang. Saya pikir itu aja.